Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat. Dan yang nonton video ini mendapatkan tambahan ilmu sehingga bisa lebih mengenal siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masih ada di matematika kelas 7 bersama Ibu Hifah. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan PLSV. Masih ingat nggak PLSV? Iya, PLSV adalah persamaan linier satu variabel. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita akan menyelesaikan persamaan PLSV itu dengan ada beberapa cara. Yang pertama contoh yang penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan di sini. Ibu akan berikan contohnya ya. Ingat, kalau misalnya ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan ibu di grup ya, atau japri boleh. Yang penting jangan malu, harus tanya kalau tidak paham. Contoh misal ibu kasih yang gampang dulu. Di sini ada X ditambah 7 sama dengan 10. Ya. Dari soal ini kita langsung tahu hasilnya X itu pasti 3. Kenapa? Karena 3 tambah 7 pasti hasilnya 10 gitu kan. Kalau kalian sedang mengerjakan pilihan ganda, itu tidak masalah. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kalau kalian langsung tahu jawabannya ini 3, ya udah langsung jawab. Kalau di pilihan ganda. Tapi kalau di esai tidak bisa seperti itu ya. Nanti nilainya berkurang. Makanya kalian harus tahu caranya. Karena ini baru yang paling gampang, nanti kan kalian ada beberapa soal lagi macam jenisnya ya, jadi harus diperhatikan. Oke, kita pelajari dulu dasarnya biar kalian paham. Perhatikan di sini, ini kan X ditambah 7 sama dengan 10. Di sini ada dua ruas. Ingat ya, ini adalah ruas kanan, sedangkan yang sebelah sini adalah ruas kiri. Ingat-ingat ya. Ini adalah ruas kiri. Yang ini namanya ruas kanan, yang ini namanya ruas kiri. Kalau kalian mau menghitung, itu harus sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Kalau ruas kanan ditambah, berarti ruas kiri juga ditambah. Kalau ruas kanan dikurangi, ruas kiri juga dikurangi. Kalau ruas kanan dibagi, ruas kiri juga dibagi. Ruas kanan dikali, ruas kiri juga dikali. Ruas kanan kuadrat, ruas kiri juga kuadrat. Pokoknya harus sama. Nggak boleh beda ya antara ruas kanan dan ruas kiri. Ingat. Nah, sekarang coba kita perhatikan. X ditambah 7 sama dengan 10. Ingat ya. Persamaan linear satu variabel itu adalah salah satu menyelesaikan bagaimana caranya kita mencari X agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Nah, karena kita hanya mencari X, artinya kita harus membuat jadi X sama dengan. Perhatikan, di sini ada ditambah 7-nya kan? Ya, tidak bisa langsung X sama dengan, artinya kita harus menghilangkan 7 ini. Dengan cara apa? Karena ininya positif, berarti kita kurangi 7. Oke, X ditambah 7 dikurangi 7. Nah, jadi habis kan? Karena yang ruas kanan dikurangi 7, maka ruas kiri pun sama, dikurangi 7. Oke, karena ini udah habis, kita coret. Sisanya tinggal apa? Tinggal X. Tulis X di sini. Sama dengannya tulis lagi yang sejajar. 10 dikurangi 7 berapa hasilnya? 3. Iya, jadi hasilnya 3. Nah, ini dasarnya ya, seperti ini awalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ada cara yang bukan cara cepat ya, cara yang berdasarkan yang ini, tapi kita tidak perlu panjang-panjang, yaitu dengan cara pindah ruas. Ingat ya, ini kan ada ruas kanan,
ada ruas kiri. Pindah ruas berarti yang ada di kanan pindah ke kiri atau yang di kiri pindah ke kanan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kan tadi kita tujuannya adalah membuat X-nya itu sendiri sehingga jadi X sama dengan, itu tujuan kita. Jadi X sama dengan, jadi kalau ada angka-angka di sekitar X kita pindahkan ya. Nah seperti ini misalnya, ini kan X ditambah 7, artinya 7 kita pindahkan nih ke sebelah, ke ruas kiri. Kita pindahkan ya, tulis di sini X-nya tetap, sama dengannya tulis tetap, 10-nya tetap tulis. Nah, aturan pindah ruas sekarang 7 ini kita akan pindahkan ke sini. 7 kan di ruas kanan, pindah ke ruas kiri. Kalau pindah itu melewati sama dengan ini, berarti dia ganti tanda. Awalnya tandanya positif, pindah ruas berubah jadi negatif. Nah, tinggal X sama dengan 10 dikurangi 7 berapa? Iya, bagus, 3. Sama hasilnya kayak ini ya. Cuman ini dasarnya kalian harus tahu. Cuman kalau pengen langsung pindah ruas boleh. Contoh lagi misal 4 ditambah X, jangan deh, negatif 4 ditambah X sama dengan 8. Contoh ya. Oke, X ini harus sendirian, berarti negatif 4 harus pindah ke sini. Tulis di sini X sama dengan ya 8, tulis. Negatif 4-nya pindah ke sini, dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Tadinya negatif berubah jadi positif. Ingat ya, kalau pindah ruas harus berubah tanda, jangan lupa. Jadi 8 tambah 4 berapa? Iya, 12. Ya. Gampang ya. Nah, sekarang kalau misalnya, jadi ini X-nya 12. Kalau misalnya ada soal seperti ini. X ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 2X ditambah 4. Ya, X ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, di sini ada 2X. Bukan berarti ini dua variabel ya. Ini satu variabel, hanya ada di dua tempat yang berbeda. Yang satu X-nya ada di ruas kanan, yang satu X-nya ada di ruas kiri. Sekarang kita mau cari X sama dengan kan? Nah, berarti kita samakan dulu. Kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. X sama X berarti yang ini konstanta sama konstanta. Artinya kita tulis di sini X-nya, tulis di bawah di sini. Karena 2X-nya ada di ruas kiri, kita pindahkan ya ke ruas kanan. Tadinya positif jadi negatif. Jadi negatif 2X. Oke, sama dengan, terus ini 4 tetap di sini masih positif karena dia enggak pindah. Yang 2 pindah ke sini, karena pindah dia berubah, tadinya positif jadi negatif. Jadi 4 dikurangi 2. Oke, sekarang lihat sini. X dikurangi 2X. Kalian tahu nggak berapa ini koefisien dari X? Bagus, 1 ya. 1 dikurangi 2. Berarti kalau 1 dikurangi 2, karena satunya positif, 2-nya negatif, kan beda tanda tuh. Kita kurangi dulu. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Ya, karena ini adalah variabel, kita tulis X-nya. 1 nggak usah tulis ya, koefisiennya kita tahu ini 1. Lihat sekarang ini 1, ini 2. Mana yang lebih besar, 2 apa 1? 2. 2 tandanya apa? Negatif. Berarti di sini negatif. Oke, jadi negatif X ya. Sama dengan 4 dikurangi 2. Berapa? 2. Oke. Nah, Bu, ini udah kan X sama dengan? Tidak. Ini masih ada negatif. Jadi harus X sama dengan X-nya harus positif. Nggak boleh negatif. Karena ini negatif ya, berarti kita harus mengalihkan dengan negatif lagi. Biar jadi positif kan. Tapi kalau ruas kanan kita kalikan negatif, berarti ruas kiri juga harus dikali negatif. Ya, jadi
Sekarang negatif X dikali negatif, kita kalikan negatif biar jadi positif. Yang ini juga sama, duanya kita kalikan dengan negatif. Oke, negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi di sini adalah X sama dengan tinggal negatif 2. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Gitu ya. Oke, jelas ya. Ini kalau kalian belum paham juga, perhatikan baik-baik lagi, ulang lagi videonya sampai kalian paham. Nah, ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Ada lagi yang perkalian dan pembagian. Pokoknya ininya sama ya, apa namanya? Misalnya gini. Intinya sama. Perlakuan di ruas kanan itu harus sama dengan perlakuan di ruas kiri. Contoh gini misalnya, 2X sama dengan 4. Nah, kan kita harus carinya X sama dengan kan, sedangkan di sini ada duanya, nggak boleh ada duanya, nggak boleh, jangankan angka 2 tadi ibu bilang, negatif aja nggak boleh. Jadi gimana caranya? Nah, 2X itu kan 2 dikali X ya, biar duanya hilang, artinya kita harus membaginya dengan 2, bukan dikurangi ya. Kalau dikurangi nanti malah tambah lama ngitungnya ya. Jadi harus dibagi 2 biar habis. Kalau yang ruas kanan dibagi 2, berarti ruas kiri juga harus dibagi 2. Oke, kita coret sini 2-nya habis, tinggal X kan. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2. Ya. Begitupun juga dengan pembagian, maaf. Misal di sini ada Y per 3. Ini kan dibagi nih. Sama dengan 5 misal. Oke. Nah, perhatikan ini Y dibagi 3 kali 5 sama dengan 5. Biar 3-nya hilang karena ada di bawah, kita harus mengalikannya. Ya. Berarti yang ruas kanan kita kali 3. Oke, ini titik, itu perkalian, kita kali 3 biar 3-nya habis ya. Ingat, kalau perkalian pembagian, angka yang di atas sama yang di bawah bisa dicoret. Jadi kita kalau mau disimpan di atas berarti dikali. Berarti yang kalau ruas kanan dikali, ruas kiri juga harus dikali. Oke, kita coret ininya, 3-nya. Habis kan? Tinggal Y. Berarti Y sama dengan 5 dikali 3 berapa? 15. Oke, gitu ya. Gampang ya. Nah, ini juga sama. Ini bisa juga berlaku dengan kayak yang tadi pindah ruas itu. Contohnya gini misalnya. 2X sama dengan 4. Oke. Nah, berarti ininya X sama dengan, ini kan perkalian nih, ya. Berarti dia kalau pindah ruas, itu tadinya kalau penjumlahan kan jadi positif negatif gitu ya. Tapi kalau perkalian itu jadinya, kalau tadinya perkalian pindah jadi pembagian. Jadi 4 dibagi 2. Berapa? 2. Oke, jadi X sama dengan 2. Begitupun dengan yang ini. Y per 3. Ya, sama dengan 5. Tadinya pembagian jadi perkalian, tinggal dikali berarti Y sama dengan, oke, tadinya dibagikan, jadi kita kalikan dengan 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15. Ya. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, itu caranya. Sip. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? 2X ditambah 5 sama dengan 11. Contohnya seperti ini. 2X ditambah 5 sama dengan 11. Berarti kita harus mencari X sama dengan kan, ya. Kita hilangkan apanya? 5-nya dihilangkan dan 2-nya dihilangkan. Oke, satu persatu dulu, jangan langsung semua. Pertama kita hilangkan yang 5 dulu dengan cara dipindahkan 5-nya ke sebelah sini. Tulis lagi di sini 2X ya. Terus ini sama dengan, tulis yang sejajar, ininya 11. 5 pindah ke sini ya. Tadinya positif jadi negatif. 11 dikurangi 5. Oke, paham?
Nah, sekarang berapa nih? 11 dikurangi 5. Tulis lagi sini 2x-nya. Biar kalian gak lupa. 11 kurangi 5 berapa? 6. Bagus. 6. Sip. Nah, sekarang ini 2x kan berarti 2 dikali x. Nah, karena 2-nya harus kita pindahkan ke sini. Tadinya perkalian jadi pembagian ya. Ingat ya, kalau dipindahkan itu harus berubah. Tadinya perkalian jadi pembagian, jadi pembagian jadi perkalian. Berarti 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? Iya, jawabannya 3. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, gampang kok persamaan satu variabel ini. Kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada perlu sumber yang lain, kalian bisa baca di buku-buku yang ada matematika. Kalau masih belum paham juga, kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Tetap semangat. Semuanya itu mudah karena orang yang akan berusaha. Kalian harus selalu berusaha karena orang yang akan berusaha itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Sebentar lagi akan ujian. Mainnya dikurangi dulu, belajarnya ditambahin, tetap belajar, dan belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.